Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novana Putri Ardana dari program studi akuntansi PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, presentasi ini mencakup dua soal perhitungan konsolidasi laporan keuangan, persediaan antar perusahaan, dan transfer aset tidak lancar, serta satu studi kasus review jurnal ilmiah yang relevan dengan topik eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, presentasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, soal 1 mengenai persediaan antar perusahaan pada akuisisi Kailo oleh Palpatin. Kedua, soal 2 mengenai transfer aset tidak lancar pada kasus akuisisi Genroko oleh Raja Darmawan. Ketiga, studi kasus berupa review jurnal ilmiah tentang eliminasi transaksi antar perusahaan. Dan terakhir, kesimpulan yang menghubungkan ketiganya. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian soal yang pertama, yaitu adalah soal 1 mengenai persediaan antar perusahaan. Kasus ini melibatkan Palpatin yang mengakuisisi 80% saham Kailo dengan 3 transaksi penjualan persediaan yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasian per 31 Desember 20x4. Baik, selanjutnya yaitu adalah Palpatine membeli 80% saham Kylo pada 1 Januari 20X3 dengan harga $400.000 karena pada soal tidak mencantumkan fair value kepentingan non-pengendali atau NCL, saya menggunakan asumsi nilai implisit, artinya nilai per lembar saham yang dibayar oleh Palpatine dianggap sama untuk seluruh kepemilikan. Dengan asumsi Dengan asumsi ini, nilai implisit 100% Kylo adalah $500.000, sementara nilai buku aset neto Kylo hanya $375.000. Nah, selisihnya atau diferensial sebesar $125.000 dialokasikan ke equipment sebesar $60.000 dan paten sebesar $45.000, dengan sisa $20.000 menjadi goodwill. Perlu saya tegaskan, angka NCL awal sebesar $100.000 ini adalah angka implisit yang saya gunakan agar perhitungan kepemilikan 80/20 dan worksheet dapat diselesaikan secara konsisten, bukan data eksplisit yang tercantum pada soal. Selanjutnya yaitu adalah bagian ini membahas 3 transaksi persediaan. Prinsipnya, transaksi upstream dari Kailo ke Palpatine dampaknya dibagi antara induk dan NCL karena Kailo adalah anak perusahaan. Sebaliknya, transaksi downstream dari Palpatine ke Kailo seluruh dampaknya menjadi bagian pemegang saham induk saja. Nah, pada tahun 2020X3, laba internal dari penjualan Kailo ke Palpatine sebesar $16.000 dan seluruhnya masih tertahan di persediaan Palpatine pada akhir tahun. Namun, pada tahun 20X4, sebagian besar persediaan itu yaitu 55% sudah terjual ke pihak luar, sehingga laba lama sebesar $8.800 terrealisasi dan sisanya menjadi $7.200 masih tertahan. Nah, ditambah dengan 2 transaksi baru di tahun 20X4, upstream sebesar $15.000 dan downstream sebesar $3.750 yang masih belum terrealisasi, total laba internal yang tertahan pada persediaan akhir 20X4 adalah $25.950. Nah, untuk menguji konsistensi metode ekuitas laba bersih Kailo pada tahun 20X4 sebesar $15.000 disesuaikan dengan beban diferensial, realisasi laba upstream lama, serta deferral laba upstream dan downstream baru. Hasilnya, income from Kailo yang konsisten adalah rugi $9.910 dan saldo investment Kailo yang konsisten adalah $340.090. Yang menarik, saya menemukan bahwa trial balance pada soal mencetak investment in Kailo sebesar $420.990 dan income from Kailo di sisi kredit sebesar $70.090 berbeda tepat $80.000 dari hasil rekonsiliasi saya, karena ketidakkonsistenan ini berasal dari data sumber soal, bukan dari kesalahan perhitungan saya. Saya menyajikan satu jurnal penyesuaian rekonsiliasi sebesar $80.000 sebelum jurnal konsolidasi utama, sambil tetap menampilkan angka asli pada soal di worksheet.
Nah, setelah penyusunan rekonsiliasi JO, saya menyusun 6 jurnal eliminasi konsolidasi. J1 mengeliminasi saldo ekuitas dasar Kailo terhadap akun investasi. J2 J2 mencatat beban diferensial tahun berjalan J3 mengakui sisa diferensial yang belum diamortisasi pada akhir tahun termasuk goodwill. Nah, J4 mengakui realisasi sebagian laba upstream pada persediaan 20x3. Nah, J5 mengeliminasi seluruh penjualan pembelian persediaan per antar perusahaan tahun 20x4 senilai $137.500. Dan J6 menangguhkan laba yang masih melekat pada persediaan akhir 20x4. Nah, sebagai pengujian silang, laba konsolidasi dapat dihitung ulang dari laba operasi terpisah masing-masing perusahaan ditambah kurang komponen realisasi dan deferral menghasilkan laba bersih konsolidasi $120.150 dengan bagian NCL justru rugi $1.540 sehingga laba yang menjadi hak pemegang saham pengendali adalah $121.690. Nah, ini adalah ringkasan hasil akhir worksheet konsolidasi soal satu, sales konsolidasi $247.500, laba bersih konsolidasi $120.150, dan laba yang menjadi hak pemegang saham pengendali $121.690. Total aset konsolidasi mencapai $1.138.050, dan angka ini sama persis dengan total liabilitas dan ekuitas, artinya neraca konsolidasi seimbang. Nah, saya juga melakukan verifikasi independen terhadap saldo NCL akhir dengan menghitung dari NCL awal dikurangi dengan NCL atas penurunan saldo laba Kailo. Nah, amortisasi diferensial 2 tahun dan sisa laba upstream yang tertahan hasilnya tepat $85.960. Sama dengan angka pada worksheet ini menunjukkan bahwa seluruh perhitungan telah konsisten. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke soal nomor 2 mengenai transfer aset tidak lancar. Nah, kasus ini melibatkan Raja Dermawan yang mengakuisisi Genroko dan dengan dua transaksi antar perusahaan yang perlu dieliminasi, penjualan tanah dan penjualan equipment untuk laporan konsolidasian per 31 Desember 2030. Nah, pada tanggal akuisisi, consideration yang dibayar induk sebesar $280.000 ditambah fair value NCL $120.000 menghasilkan nilai wajar keseluruhan $400.000, persis sama dengan nilai buku aset neto Genroko. Artinya tidak ada diferensial yang perlu dialokasikan pada tanggal akuisisi. Nah, ada dua transaksi aset tidak lancar yang perlu diperhatikan. Pertama, penjualan tanah senilai gain $10.000 bersifat downstream dari Raja Genroko karena tanah tidak disusutkan. Gain ini ditangguhkan sepenuhnya sampai tanah tersebut dijual kembali ke pihak di luar grup. Kedua, penjualan equipment dengan gain $20.000 bersifat upstream dari Genroko ke Raja. Nah, karena equipment disusutkan, gain ini direalisasi secara bertahap melalui koreksi depresiasi setiap tahun. Nah, pada tahun 2030 saja $2.000 telah terrealisasi, sementara $18.000 masih tertahan menunggu sisa umur manfaat aset. Nah, laba bersih Genroko pada tahun 2030 menurut Real Balance adalah $45.000. Bagian Raja sebesar 70% adalah $31.500. Karena gain equipment bersifat upstream, realisasi gainnya sebesar $2.000 juga dibagi 70 banding 30, sehingga menambah bagian Raja sebesar $1.400. Sebaiknya, gain tanah $10.000 yang bersifat downstream harus ditangguhkan seluruhnya dari laba Raja. Dengan demikian, income from Genroko yang diakui Raja adalah $31.500 ditambah $1.400 dikurangi $10.000 sama dengan $22.900. Nah, angka ini tepat sama dengan saldo income from Stitch pada trial balance Raja Dermawan yang menunjukkan konsistensi perhitungan equity method melalui jurnal melalui 4 jurnal B1 sampai B4
mengakui laba bersih, mencatat dividen, mengakui realisasi gain equipment, dan menangguhkan gain tanah. Nah, keempat, jurnal eliminasi disusun untuk konsolidasi 2030. C1 adalah basic consolidation entry yang mengeliminasi ekuitas dasar dan rokok. C2 membawa maju deferral gain equipment upstream dari tahun 2029. Nah, C3 mengoreksi excess depreciation tahun 2030. C4 mengeliminasi gain tanah downstream tahun 2030. Nah, ada satu keterbatasan data yang perlu saya sampaikan yaitu adalah common stock Genoko pada tanggal akuisisi tercatat $200.000, namun pada tahun 2030 menjadi $250.000 tanpa ada penjelasan transaksi saham selama 2025 selama 2025 hingga 2029. Jika saya menggunakan kepemilikan tetap 70% dan data akuisisi awal, NCL akhir teoritis seharusnya $162.600. Namun, angka ini tidak bisa merekonsiliasi saldo investment in Genroco di $353.650 pada trial balance. Karena itu, agar seluruh saldo 2030 pada soal tetap dapat dipakai, saya menurunkan NCL akhir secara implisit dari persamaan raca, total aset dikurangi liabilitas eksternal, common stock induk, dan ending retain earning induk, sehingga menghasilkan $178.350. Saya secara jujur memberi label angka ini sebagai implisit, bukan fakta historis, karena selisihnya menunjukkan ada riwayat perubahan ekuitas yang tidak disediakan dalam naskah soal. Nah, hasil akhir worksheet soal 2 menunjukkan sales konsolidasi $400.000 dan laba bersih konsolidasi $92.000 setelah dikurangi bagian NCL sebesar $14.100. Laba yang menjadi hak pemegang saham pengendali adalah $77.900. Nah, total aset konsolidasi mencapai $1.170.900, sama dengan total liabilitas ekuitas, dengan NCL net asset implisit sebesar $178.350, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bagian ketiga yaitu adalah studi kasus review jurnal. Nah, artikel yang saya telaah berjudul Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan dalam Konsolidasi Setelah Tanggal Akuisisi, Tantangan dan Implikasi, ditulis oleh Mas Ruhon dan kawan-kawan, diterbitkan di Merdeka, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2 Nomor 2 tahun Desember 2024. Nah, artikel ini berfokus menjelaskan mengapa transaksi di dalam kelompok usaha harus dieliminasi setelah akuisisi, tantangan dalam proses eliminasi, serta konsekuensi bila perusahaan gagal menghapus pengaruh transaksi internal dari laporan konsolidasian. Metodenya adalah studi pustaka, menelaah berbagai referensi secara kritis untuk membangun penjelasan konseptual, bukan menguji satu perusahaan tertentu secara kuantitatif. Nah, dari analisis kritis saya, artikel ini memiliki dua kekuatan utama. Pertama, artikel berhasil menjelaskan alasan ekonomi dari jurnal eliminasi, bahwa bahwa grup usaha tidak seharusnya mencatat laba dari transaksi dengan dirinya sendiri, yang relevan untuk kasus persediaan tanah dan aset tetap antar perusahaan seperti yang saya bahas pada soal 1 dan soal 2. Nah, kedua, artikel menghubungkan proses akuntansi dengan kualitas informasi, menunjukkan bahwa kesalahan eliminasi dapat mengubah laba, aset, kewajiban, dan bahkan persepsi pengguna laporan. Namun ada dua keterbatasan. Karena berbasis studi pustaka, artikel ini tidak memberikan satu kasus numerik lengkap yang bisa ditelusuri dari jurnal sampai worksheet konsolidasi. Pembahasan tantangannya juga masih bersifat umum, tanpa contoh langkah rekonsiliasi yang lebih operasional. Nah, disinilah relevansi soal UAS. Perhitungan pada soal 1 dan soal 2 justru menjadi contoh numerik konkret yang melengkapi kekurangan artikel tersebut. Selanjutnya itu adalah pada soal 1, penjualan persediaan antar perusahaan sebesar $137.500 dihapus dari sales dan COGS,
dan laba $25.950 yang masih melekat pada persediaan akhir, tidak dianggap sebagai laba grup. Ini sesuai persis dengan inti artikel bahwa transaksi internal tidak boleh memperbesar kinerja konsolidasian sebelum benar-benar terrealisasi dengan pihak eksternal. Nah, prinsip yang sama berlaku di soal nomor 2, yaitu untuk aset tidak lancar, gen tanah $10.000 belum menjadi laba grup karena tanahnya masih berada di Genroko. Nah, untuk equipment gain $20.000 dari transaksi upstream tahun 2029 tidak langsung diakui seluruhnya. Pada tahun 2030 hanya $2.000 yang terrealisasi melalui koreksi depresiasi. Perbedaan arah transaksi upstream dan downstream ini hanya kemudian menentukan apakah dampaknya juga dibagi kepada NCL atau tidak. Nah, sebagai kesimpulan, menurut saya artikel ini efektif sebagai landasan konseptual untuk memahami tujuan eliminasi transaksi antar perusahaan setelah tanggal akuisisi. Nah, kontribusi utamanya adalah menunjukkan bahwa eliminasi bukan sekadar langkah administratif pada worksheet, melainkan mekanisme untuk menjaga agar laporan grup benar-benar mencerminkan transaksi dengan pihak luar. Nah, keterbatasan utamanya adalah kurangnya ilustrasi angka yang rinci, karena itu kombinasi antara pemahaman konseptual dari artikel dan latihan hitungan seperti pada soal 1 dan soal 2, UAS ini jauh lebih membantu untuk memahami konsep sekaligus teknik penerapannya secara bersamaan. Nah, berikut ini adalah, presentasi ini disusun berdasarkan sumber 4 sumber utama, yaitu naskah soal UAS, lalu materi perkuliahan, lalu buku accounting. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Nah, baik, demikian presentasi jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.